Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Bagaikan benang kusut yang tak berujung pangkal. Ternyata di dalam sudah ada Pak De Tarjo dan Bagas. Ibu kemudian memperkenalkan mereka berdua. Alhamdulillah, rumah jadi rame. Semenjak ayahnya Jenar meninggal, rumah sepi. Benar, tak terasa 10 tahun sudah Rahmat meninggalkan kita. Pak De membuka pembicaraan. Dan berkat perjuangan ibumu kamu bisa seperti sekarang ini. Iya Pak De. Oh ya, kamu masih ingat Bagas kan? Tanya Pak De. Oh ingat Pak De, Mas Bagas yang dulu sering bawa bunga sakura. Hahaha, bagus kalau masih ingat. Firasatku ini tidak pernah meleset, ucap Pak De sambil tertawa terbahak-bahak. Firasat apa Pak De? Tanya Jenar. Ya firasat kalau kamu akan cocok dengan Bagas. Buktinya kamu tidak melupakan masa kecil kalian. Tapi Pak De itu kan hal yang maksud Pak Demu ikatan persaudaraan kalian begitu erat hingga kamu tidak melupakan Bagas. Ucapan Jenar dipotong oleh ibu. Tangan ibu menggenggam tangan Jenar tanda agar tidak membantah. Jenar hanya menarik napas panjang, ingin rasanya mengambil langkah 1000. Aku senang kamu masih ingat Jenar. Akhirnya Bagas membuka suara. Tapi maaf, hari ini aku tidak bisa membawa bunga sakura untukmu. Jenar hanya tersenyum tak nyaman. Kata bulik kamu kerja di restoran Avec Amor, tanya Bagas. Iya, cuman pegawai kecil. Aku dengar restoran berpindah tangan kepada keluarga Akihiko. Iya, pemilik yang sekarang sangat baik, jawab Jenar singkat. Adam yang mendengar tersenyum tapi tipis sekali. Bangga mendengar pujian itu keluar dari mulut Jenar. Nak Bagas, sekarang kan sudah bekerja di Jakarta, jadi bisa mampir ke tempat kerja Jenar, makan siang mungkin, sela ibu. Pasti bulik, apalagi tempat kerjaku dekat dengan Jenar. Memangnya kamu kerja di mana? Tanya Jenar. Fabrikue Real Estate, ucap Bagas bangga. Heh, kerja di perusahaan real estate kecil saja sudah bangga, batin Adam memandang sebelah mata. Dengan sekali telepon saja aku bisa membuat perusahaan itu jatuh di tanganku jika kamu berani mengambil perhatiannya pendek. Bagas ini jadi manajer pemasaran di sana. Gajinya cukup besar dan sudah punya mobil sendiri. Jelas Pak De panjang lebar membanggakan kesuksesan anaknya. Cukup ya, Bagas jadi malu, ucap Bagas sambil usap rambut belakangnya. Iya Pak De, ucap Jenar sambil menunduk dan menggenggam tangannya. Ibu sempat melihat ekspresi dan gelagat Jenar. Ibu tahu kalau putri semata wayangnya itu tidak nyaman dengan situasi ini. Nak Atan, silahkan diminum tehnya, ibu menawarkan. Maaf, kalau Nak Atan tadi kurang paham dengan pembicaraan kami. Ibu berusaha menetralkan suasana dengan mengalihkan perhatian ke Adam. Adam yang mendengar pembicaraan dua keluarga ini seperti tahu arah pembicaraannya. Tidak apa-apa, jawab Adam datar. Dia tidak suka bila mainannya akan jatuh ke tangan orang lain. Tidak, aku belum puas membalas dendam kepadamu Jenar. Suasana menjadi hening sesaat sebelum suara Pak De Tarjo memecah keheningan.
Jenar. Ya Pak D, Jenar terhenyak. Sebenarnya maksud kedatangan Pak D kemari agar hubungan kamu dan Bagas tidak hanya sebatas teman kecil lagi, tapi bisa menjadi teman hidup nantinya. Jenar sudah menduga akan seperti ini nantinya, oleh karena itu dia sudah mempersiapkan bantahan atas perjodohan ini. Tapi Pak D, Jenar masih ingin melanjutkan meraih cita. Cita, belum berpikir untuk membangun rumah tangga, bantah Jenar. Ekspresi wajah Pak D langsung berubah kaget, apalagi Bagas yang kecewa dengan jawaban Jenar. Apalagi aku hanya menganggap Mas Bagas sebagai teman, sebagai saudara tidak lebih, lanjutnya. Cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa Jenar, lama kamu nanti akan suka sama nak Bagas, witing tresno jalaran soko kulino, kata ibu sambil mengusap bahu Jenar. Benar apa yang dikatakan ibumu, apalagi kamu juga belum punya pacar, ucap Pak D. Tolong Jenar pertimbangkan usulan orang tua kita, demi masa depan, mohon Bagas. Demi masa depan kamu, bukan masa depanku, ucap Jenar dengan nada tinggi. Suasana tiba berubah menjadi mencekam dan hening untuk sesaat. Semuanya kalut dengan pikiran masing-masing, bagaikan benang kusut yang tak berujung pangkal. Maaf saya keluar dulu, suara Adam memecah keheningan. Ia menjadi tidak nyaman dengan situasi ini. Tunggu, cegah Jenar. Tiba ide gila muncul di benaknya. Sebuah ide yang mungkin akan berat di akhirnya dan terpaksa dia tempuh agar terhindar dari perjodohan ini. Kamu tidak usah keluar. Adam yang mendengar perkataan Jenar kaget. Sejak kapan dia mulai tidak sopan padaku? Ibu, Pak D Tarjo, Mas Bagas, sebenarnya Atan ini pacar aku, ucap Jenar mantap. Wak gila ini pendek, nekat betul batin Adam. Jenar kamu sudah gila, kamu sadar apa yang kamu katakan itu, bentak ibu tidak percaya. Sementara Pak D Tarjo dan Bagas terlihat syok. Betul Bu, Jenar mengangguk kemudian berjalan mendekati Adam. Benar kan Atan sayang, ucap Jenar manja sambil bergelayut di lengan kekar Adam. Adam yang saat itu tanpa persiapan hanya mengangguk saja. Ibu menghela napas panjang, kamu tidak membohongi ibu kan Jenar? Tidak Bu, tanya saja sendiri sama Atan. Jenar berusaha meyakinkan ibu, sambil mencubit lengan Adam menyadarkan untuk segera mengikuti sandiwaranya. Adam memandang tajam ke arah Jenar. Jenar menatap penuh ARTI sambil tersenyum semanis mungkin. Sayang ibu bertanya padamu. Iya Bu, jawab Adam sambil merangkul bahu Jenar dan memberi sedikit kecupan di rambutnya. What the hell, bisanya dia memanfaatkan keadaan. Bagaimana ini Mas? Aku tidak tahu kalau ternyata Jenar sudah punya pacar, tanya ibu sambil memandang ke arah Pak D Tarjo. Pak D memandang mereka berdua, sambil menarik napas panjang. Ya sudahlah, mungkin mereka belum berjodoh Yati, memang perasaan tidak bisa dipaksakan. Kamu harus sabar dalam menerima kenyataan ini Bagas, lanjut Pak D sambil menepuk bahu Bagas. Aku tidak bisa menerima penolakan ini, teriak Bagas sambil berjalan keluar. Kalau begitu kami pulang dulu, Bagas mungkin perlu waktu, pamit Pak D.
Jaga ibumu baik. Baik Jenar, jangan kecewakan dia. Pak D tunggu undangan pernikahanmu nanti. Iya Pak D, jawab Jenar terbata-bata. Maaf, ini tidak berjalan sesuai dengan rencana Mas Tarjo dan keluarga. Tapi jangan sampai masalah ini membuat kita putus tali silaturahmi, ucap ibu. Kamu tenang saja Yati, kita masih tetap satu keluarga, jawab Pak D bijak. Kami pamit dulu. Hati di jalan, salam buat Mbak Rahayu. Pak D Tarjo segera keluar rumah menyusul Bagas yang sudah keluar dulu dengan hati penuh kekecewaan. Semuanya tidak berjalan sesuai yang dia inginkan. Tapi toh ini baru status pacar, aku masih ada waktu untuk mengejarnya, pikir Bagas. Sementara itu di dalam rumah. Pak lepas, ucap Jenar sambil goyangkan bahunya agar tangan Adam turun. Aku butuh penjelasan kamu Jenar, tatap Adam dingin. Nak Atan, bisa ibu bicara sebentar dengan Jenar, pinta ibu. Adam hanya mengangguk tanda setuju. Ibu segera menuntun Jenar ke dalam kamar. Benar kamu sudah pacaran dengan Nak Atan? Benar Bu. Sudah berapa lama? Baru sekitar 2 minggu Bu. Ibu mengangguk. Ya sudah, ibu percaya dengan pilihanmu. Mudahan Nak Atan pria yang bertanggung jawab. Ibu tenang saja, Atan orangnya baik kok, jawab Jenar berusaha menghilangkan keraguan di hati ibu. Maaf Bu, aku terpaksa berbohong. Aku masih ingin meniti karirku dan belum ingin menikah, batin Jenar sedih. Bu, kami juga izin pulang. Loh, nggak makan siang dulu? Tidak Bu, aku mau istirahat, badanku agak demam. Baiklah, jangan lupa minum obatnya setelah sampai rumah. Jenar mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian mereka keluar menemui Adam yang duduk di teras. Maaf Nak Atan menunggu lama. Tidak apa Bu. Ibu titip Jenar ya Nak, hanya dia harta paling berharga milik ibu. Pasti Bu. Baiklah Bu, kami pamit, lanjut Jenar. Adam melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Hanya keheningan dan sikap canggung yang ada. Tiba mobil berhenti di suatu taman. Kenapa berhenti Pak? Apa kamu tidak ingin menjelaskan sesuatu kepadaku? Tanya Adam dengan nada tegas. Iya, saya salah sudah menempatkan Bapak dalam situasi sulit di keluarga saya. Tapi percaya deh, saya benar kehabisan akal bagaimana cara menolak perjodohan ini. Adam mendengar dengan mengangguk-angguk. Saya minta maaf Pak, lanjut Jenar. Saya janji akan menuruti semua permintaan Bapak. Adam tersenyum penuh kemenangan. Lagi Tuhan berada di pihakku. Baiklah, nanti aku akan merubah kontrak perjanjian. Maksud Bapak? Tanya Jenar kebingungan. Ia merubah isi perjanjian. Dalam hal ini aku yang paling banyak dirugikan, mental, jiwa bahkan fisik. Heh, kambuh lagi tuh narsisnya, pikir Jenar sambil menarik napas panjang. Baiklah, akhirnya dia menyetujui hanya karena malas berdebat. Toh tadi dia sudah banyak dibantu sehingga nasib masa depannya terselamatkan. Bagus,
Waktu untuk kamu melayani makanku diperpanjang menjadi 6 bulan. What, 6 bulan saya jadi budak bapak? Tidak usah berlebihan. Kalau kamu keberatan aku tidak masalah. Kita bisa terus terang ke ibu kamu sekarang, ucap Adam sambil bersiap membelokkan mobilnya. Tunggu. Baik, saya setuju. Bagus anak pintar, ucap Adam sambil mencubit pipi Jenar. Aduh, sakit pak, ucap Jenar sambil usap pipinya. Itu hukuman karena kamu tadi mencubit lenganku, jawab Adam sambil kemudian menyentil dahinya. Dan ini karena kamu panggil aku sayang, dan kata tidak sopan. Aduh, iya tidak akan saya ulangi, jawab Jenar sambil memanyunkan bibirnya. Sakit pak, pakai kira dong, lanjut Jenar sambil kedua tangannya mengusap pipi dan dahinya. Adam tersenyum puas melihatnya, kemudian melajukan mobil Range Rover-nya untuk pulang menuju rumah Jenar. Sementara dalam benak Jenar, dia akan melalui hari yang penuh dengan siksaan, karena menuruti selera Adam bukan sesuatu yang mudah. Tambah pusing deh, aku harus kuat, semangat Jenar. Pagi ini jam kerja Jenar sudah kembali seperti biasa karena renovasi restoran sudah selesai dilakukan. Dengan tampilan kasual tapi simple, tak lupa tatanan rambut up-do alias cepol, ia bersiap berangkat bekerja. Kali ini ia mengenakan oversize shirt warna biru muda dan skinny jeans, tak lupa platform sneakers pemberian dari Adam. Setelah mematutkan diri di kaca dan terlihat puas bergegas, ia berangkat. Begitu sampai di restoran, Jenar terlihat bingung dengan banyaknya pekerja yang lalu lalang menata dan membersihkan setiap ruangan, bahkan dapur juga terlihat dibersihkan. Beberapa tanaman bonsai diletakkan di setiap sudut ruangan. Lampu gantung minimalis berbentuk bulat mirip dengan kembang api yang sedang meledak menghadirkan nuansa makan yang istimewa. Ada gambar sederhana pada dinding. Uniknya gambar itu juga berada tepat di bawah sorotan lampu gantung minimalis sehingga menambah kesan friendly dan cozy. Awas minggir, teriak salah satu pekerja karena Jenar menghalangi jalan mereka. Maaf. Aduh Jenar, kamu kok di sini? Ayo cepat ke dapur, cek semua peralatan dan bahan. Ingat harus beres semua ya, perintah Bu Erina. Jenar bergegas menuju dapur, karena tergesa-gesa hampir saja bertabrakan dengan Kenzo. Maaf Ken. It's okay, jawab Kenzo sambil merapikan kardus yang berserakan. Bersambung.